Halo, selamat sore. Sekarang jam 4 sore. Selamat datang di Om Kambing Official. Dan hari ini Om Kambing ada di kandang Cipete lagi. Jadi gini, berapa hari yang lalu anak kandang kita tuh bilang kalau di sini tuh lagi krisis pakan. Nah, sementara Om Kambing itu sudah menyiapkan rumput odot, sudah menyiapkan pakcong. Hanya saja rumput-rumput itu baru bisa dipanen ya sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan lagi. Nah, ini sudah masuk musim kemarau. Makanya agak-agak menyeramkan juga kan kayak gitu kan. Ya nggak menyeramkan sekali memang. Tapi yang namanya krisis pakan itu, maksudnya krisis pakan itu eh, rumput-rumputan atau hijau-hijauan itu sudah mulai berkurang dari biasanya. Biasanya satu hari anak kandang itu bisa ngarit sampai 5 satu orang ya, 5 atau 6 karung. 5 karung lah, 5 karung itu satu karung bisa 30 kilo. Satu karung berarti 5 karung 150 kilo. Nah, itu untuk pakan biasanya 1,5 hari atau 2 hari dengan jumlah embek yang ada di dalam itu kurang lebih sekarang ada 30-an. Nah, tempo hari ya seperti tadi Om bilang, berapa hari yang lalu itu si anak kandang bilang krisis pakan. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis ambek atau berbicara tentang memelihara kambing domba, bang pakan itu penting. Nah, memang sudah diprediksi jika dalam waktu dekat, ini kan bulan Maret, April, Mei itu pasti curah hujan itu makin makin banyak berkurang. Nah, sementara rumput pakcong yang akan dipanen itu kan masih 1,5 bulan lagi, 1,5 bulan atau 2 bulan lah kita katakan. Nah, jadi bagaimana mensiasatinya itu? Jadi mensiasatinya itu dengan cara cuman agak di luar konsep. Om pada akhirnya meng-hire orang di sini ada 3 orang. 3 orang dikali 3 hari. Mereka ngarit terserah mau dapat rumput di mana. Mau di Cipete sendiri, mau di kampung mana, terserah. Pokoknya target 3 hari itu harus dapat 1 ton. Nah, rumput itu akan difermentasi dengan cara silase. Jadi bisa dengan cara menggunakan katul atau dedak, bisa menggunakan M4. Kembali lagi ini bukan mau bukan mau mempromosikan satu produk, tapi ya M4 yang khusus peternakan nanti dicampur dengan tetes tebu. Jadi nanti ada dua atau tiga, kita bikin 3 jenis pakan. Yang satu hanya silase yang hanya rumput aja, dipres ke dalam tong. Yang kedua nanti akan diaplikasikan menggunakan M4 dan tetes tebu nanti di sprayer. Yang ketiga nanti dengan dedak atau lokatul. Setidaknya 1 ton itu mudah-mudahan cukup untuk 2 bulan ke depan gitu. Karena gini, anak kandang Om Kambing itu di Cipete cuma satu. Nggak mungkin dia ngarit satu hari itu pergi ke tempat lain, itu akan memakan waktu yang banyak. Walaupun Om sudah menyiapkan konsentrat di sini kurang lebih 0,5 ton. Konsentrat nanti dicampur dengan ampas bir dengan komposisi 1:2, 1 gayung ampas bir dengan 2 gayung konsentrat. Itu sudah. Hanya saja kalau kita berbicara domba yang ada di Cipete belum terbiasa dengan pakan konsentrat itu. Masih terbiasa dengan hijau-hijauan. Nah, menunggu fase dia mau makan konsentrat itu kan menunggu waktu. Jadi mensiasatinya
dengan cara ya seperti Om bilang tadi, kita nge-hire 3 orang, lalu 3 hari target 1 ton, supaya besok pagi hasilnya itu bisa dianginkan sebentar sampai kering, cacah, fermentasi, kurang lebih gitu. Oh ya, satu lagi, tadi itu Om baru mengeksekusi 7 ekor domba dengan umur kurang lebih 9 bulanan. 9 bulan, ada 9 sampai 10 bulan, dengan harga yang cheaper atau murah. Mau lihat? Mari kita lihat. Ya, ini dia 7-nya, dan dia besar-besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini besar-besar. Ini dengan harga yang pas, dan dari sini juga, nggak dari mana-mana, nggak jauh-jauh ngambilnya, dari sini juga. Nah, kenapa di video-video sebelumnya Om lebih sering ngambil domba di daerah Cipete, tidak dari daerah lain? Karena apa? Alasan sederhana, domba ini atau domba ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh beradaptasi. Bayangkan kalau Om ambil domba dari Jakarta atau dari mana aja, dari paling dekat Jakarta karena Om domisili Jakarta, lalu ditarik ke sini. Di sini cuacanya dingin, yang ada perjalanan aja udah habis waktu 2 jam. 2 jam nyampe sini, cuacanya dingin, perubahan cuaca yang ekstrim itu bisa berdampak domba itu stres. Alasan sederhana itu kenapa Om lebih banyak ngambil domba dari wilayah sini, wilayah Cipete atau Desa Lewiwaluh, Kabupaten Sukabumi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sederhana, menghidupi para peternak domba kambing yang ada di sini. Karena apa? Mereka senang ketika ada orang dari luar mau bergabung dengan lingkungan mereka, mau ikut berbisnis dengan mereka. Itu memacu ekonomi mereka juga, gitu kan. Karena apa? Mereka kesulitan dengan marketing. Jadi kita join dengan mereka, sama-sama kita jadi marketing, kayak gitu. Jadi kita memperluas jaringan. Dengan catatan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Nah, di Desa Lewiwaluh ini, Cipete ini, Kabupaten Sukabumi ini, Om sudah kenal dari peternakan domba kurang lebih ada 8. Itu peternak besar. Yang kecilnya atau menengah itu 20 ada kali, kan kayak gitu. Dan mereka senang karena apa? Kita bukan mau mengambil gap antara orang kota dengan orang daerah atau orang Cipete gitu. Tidak mengambil gap. Hanya saja mereka senang ketika mereka menganggap kita itu masuk ke sini sebagai investor. Padahal enggak, kita tuh bukan investor. Mereka senang karena ketika kita masuk, mereka menganggap kita tuh bukan sebagai kompetitornya, tapi teman joinnya. Nah, kebutuhan yang domba yang ada di sini cukup tinggi. Nah, ketika mereka kekurangan, bisa ngambil dari kita. Dan saya juga gitu, Om juga gitu. Ketika Om kekurangan di sini, bisa ngambil dari mereka. Nah, itu yang namanya sirkulasi bisnis di Cipete ini. Makanya kenapa itu alasan kedua. Jadi yang alasan pertama itu karena faktor ternaknya, karena faktor hewannya, dia butuh adaptasi, dan faktor kedua ekonominya. Ya kan, ekonominya itu membantu warga sini, Kita nggak ada tujuan apa-apa kan kayak gitu. Yang penting mereka untung, saya untung, mereka untung. Jadi nggak ada yang dibebankan gitu loh. Lalu yang ketiga, menambah wawasan dalam beternak. Yang kita tahu dalam beternak itu
pada umumnya zaman sekarang bukan dari teori, tapi dari YouTube. Ini yang fatal nih sebenarnya. Bukan dari teori yang diajarkan di sekolah atau diajarkan di kampus mungkin di universitas, tapi dari YouTube. Lalu dia belajar secara otodidak kan gitu. Nah, ketika Om terjun ke sini, menambah wawasan satu, kearifan lokal di sini, alhasil Om harus belajar. Yang kedua, membaur dengan warga sekitar. Yang ketiga, cara berternaknya itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Misalnya daerah Bogor, paling dekat dari sini Parakan Salak, paling lebih dekat dari sini itu mungkin Lewiwalu. Berbeda dengan di sini. Jadi semua daerah punya ciri khas masing-masing. Nah, ketika kita berbaur ke sini menambah wawasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, liburan. Ya. Liburan, hektiknya kita di Jakarta itu luar biasa. Satu macet, terus dikejar waktu, deadline kantor dan macam-macam. Nah, Om bisa membawa keluarga ke sini, hidup berbaur dengan alam, itu menyenangkan bagi anak-anak. Supaya anak-anak nggak ngemol-ngemol mulu, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19. Itu lebih khawatirkan lagi kan kayak gitu kan. Nah, jadi lebih daripada bermain-main yang ke tempat-tempat itu, lebih baik dia back to nature, balik lagi ke alam. Jadi dia bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Begitu. Itu ada 4 alasan Om mengapa ngambil di Cipatai atau Lewiwalu. Berikut pembuatan pakan domba menggunakan fermentasi. Jadi rumput tadi ya hampir 1/4 ton dulu ya. 1/4 ton dulu sudah dicacah. Lalu kalau resepnya kita itu yang sudah biasa ya, nggak tahu di tempat lain itu menggunakan M4 dengan tetes tebu. Nanti dicampurkan air sebanyak 2 liter. Nanti komposisinya itu Om jelaskan.